Selamat siang saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar secara khusus untuk penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas untuk pendekatan lapangan dengan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Nah, hari ini kita akan belajar kira-kira kalau membuat penelitian dalam skripsi untuk pendekatannya lapangan, untuk penelitiannya lapangan dengan pendekatan kuantitatif itu kira-kira isiannya apa? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Memang mungkin bab 1, bab 2 masih mirip ya. Tapi bab 3 dan bab 4 itu biasanya berbeda dengan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kuantitatif itu kan nanti ada angket dan juga ada khususnya pengolahan datanya itu pakai statistik. Dan salah satu yang dipakai itu adalah SPSS. Ya. Mari kita akan lihat untuk share screen-nya, yaitu skripsi penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Ya, kuantitatif ya. Secara umum bagian-bagiannya yaitu riset lapangan kuantitatif ya, halaman-halaman depan, lalu pendahuluan, kajian teori kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, bab 2, bab 3 itu adalah metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, implikasi, dan saran, bab 7 itu daftar kepustakaan, dan bab 8 itu adalah lampiran. Halaman depan saya rasa sama, yaitu halaman judul, halaman pengesahan dari sekolah, halaman pernyataan tentang plagiat, abstraksi, ucapan terima kasih, daftar isi, lalu ya tabel, grafik, diagram, gambar, ataupun lampiran yang lain. Nah, kita akan masuk bab 1. Nah, dalam bab 1 memang pendekatan kuantitatif sama dengan pendekatan kualitatif, di mana isian dari bab 1 itu adalah latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ada kepentingan penelitian, nih kepentingan penelitian ada 2, kepentingan teoritis dan kepentingan praktis. Metodologi penelitian ada 2, metode penulisan dan metode pengumpulan data. Lalu definisi istilah dan sistematika penulisan. Nah, ini kira-kira isian bab 1. Jadi ya sama antara pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif ya. Ya. Jadi latar belakang masalah, identifikasi, ini semua pertanyaan terkait dengan topik, ini biasanya banyak, lalu dibatasi aja yang sesuai dengan topik, nah itu pembatasan. Sehingga mungkin bisa 3 atau 4, lalu pembatasan menjadi rumusan masalah. Lalu tujuan penelitian, ini jumlahnya biasanya sama dengan rumusan. Rumusan jumlah 4, tujuannya biasanya 4. Kepentingan ya teoritis, praktis, metode penelitian, lalu nah nanti di pengumpulan datanya ini yang beda antara kualitatif dan kuantitatif ya. Iya, seperti itu. Bagaimana dengan bab 2? Ya, secara umum bab 2 sama, yaitu kajian teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Ya, kajian teori ini membahas tentang penjabaran tentang variabel ya, variabel X sama variabel Y. Itu di breakdown. Oleh karena itu sering saya selalu mengusulkan dibuat blueprint. Ya, jadi ada variabel, indikatornya apa, dimensinya apa, lalu indikatornya apa ya. Itu dari subbab.
Seperti itu. Kerangka berpikir ini alur dari deskripsi, ya, hubungan antara variabel X, variabel Y, dan hasilnya ada pada ya, hipotesisnya, prasangka atau praduga awal, ya, kesimpulan sementara. Nah, mari kita akan lihat bab 3, nanti kita akan lihat ada perbedaannya terletak di bagian ini. Nah, bab 3 diawali dengan tempat dan waktu penelitian. Ya, tempatnya di mana, waktunya kapan. Metode penelitiannya, pendekatannya apa, lalu ya metode penulisannya apa, populasi dan sampling, jadi populasinya itu di mana dan siapa saja, lalu kalau ada sampel berarti memang ya batas ya, misalnya, wah ini populasinya 500 orang, tapi angketnya mungkin 100 saja. Ya. Lalu teknik pengumpulan datanya. Nah, inilah yang membedakan nanti. Jadi ada pengembangan instrumen, di sini ada definisi konseptual, definisi operasional, nanti saya jelaskan waktu saya membahas bagian-bagian ini ya. Lalu kisi-kisi instrumen dan kalibrasi instrumen. Di sini kisi-kisi instrumen mulai dibuatlah angket. Misalnya kalau pakai Likert, misalnya sangat setuju, setuju, ya, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya ya. Lalu ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Ini uji terkait dengan angket itu sendiri. Oleh karena nanti ada angket yang gugur ataupun dan lain sebagainya. Baru akhirnya setelah diuji angket itu menjadi instrumen final yang bisa dipakai untuk ya penelitian dan mengumpulkan data ya. Instrumen final, analisis dan keterbatasan penelitian. Nah, disinilah pentingnya ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas, kevalitan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang membedakan di antara kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana dengan bab 4-nya, deskripsi data? Nah, di sini ada namanya uji persyaratan analisis, ada uji normalitas. Ya. Apakah sudah terdistribusikan secara normal? Ya. Lalu ada juga uji linearitas. Nah, ini lalu ada uji hipotesis, baru kesimpulan. Nah, disinilah saudara sekalian memang setelah angket itu terkumpul, nah ini tugas statistik untuk memasukkan angket itu ke dalam SPSS. Nah, seperti itu. Mulai input data, semua hasil angket itu di SPSS. Lalu apa yang akan dilakukan ya tergantung nanti judulnya. Kalau misalnya studinya pengaruh, ya misalnya studinya pengaruh bisa pakai regresi, misalnya correlate itu bisa untuk ya ini sudah masuk ke SPSS. Mungkin nanti ada video khusus untuk pengolahan di SPSS ya. Jadi misalnya regresi ya, regresi ada dua, regresi sederhana atau regresi berganda, tergantung variabelnya. Kalau hanya variabel X mempengaruhi Y, berarti itu regresinya sederhana. Tetapi kalau mungkin X-nya X1, X2, X3, Y-nya Y1, Y2, Y3, atau X-nya 1, lalu Y-nya Y1, dan seterusnya, itu berganda itu. Ya, itu berganda itu lebih rumit lagi. Jadi itu terkait dengan pengolahan di SPSS nantinya ya. Ya, nanti pasti ada video khusus. Lalu yang terakhir sama kesimpulan, implikasi, dan saran. Ya, jadi itu. Lalu daftar kepustakaan sama dan lampiran juga sama. Ya, jadi saudara sekalian ini yang berdasarkan pengalaman saya, gitu ya. Jadi kira-kira garis besarnya apa? Apabila saudara membuat sebuah penelitian yang sifatnya itu pendekatannya adalah kuantitatif, ya seperti itu.
Lalu bagaimana kalau saudara melakukan penelitian, kalau pendekatannya itu kualitatif? Itu saya sudah buat di video sebelumnya. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semua, semangat untuk mengerjakan skripsi.